Assalamualaikum. Khusus pada video ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan kimia yang terdapat pada unsur periode keempat. Tapi sebelum ke pokok pembahasan, alangkah baiknya jika kita lebih memahami dulu apa itu sifat fisika dan apa itu sifat kimia. Apa sih sifat fisika dan kimia itu? Mari kita jelaskan. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur, diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunnya. Sifat-sifat fisik tersebut antara lain warna, bentuk, ukuran, kepadatan, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, massa jenis, titik didih, titik lebur, dan titik bakunya. Oke, yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula melalui cara yang sederhana. Contoh sifat-sifat kimia adalah mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Nah, khusus di video kali ini kita akan menjelaskan tentang unsur periode keempat. Unsur yang termasuk ke dalam periode keempat adalah skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Semua unsur tersebut termasuk ke dalam logam yang bersifat reduktor. Titik leleh dan titik didihnya cenderung tinggi. Mereka juga memiliki daya hantar listrik yang baik dan materi yang keras. Skadium dan seng berwarna putih, sementara unsur-unsur lainnya memiliki warna yang beragam. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sifat fisika dan kimia, mari kita lanjut ke pokok pembahasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengutarakan isi makalah kami yang berjudul Sifat Fisika Unsur Periode Keempat. Semua unsur transisi merupakan unsur logam sehingga bersifat konduktor, berwujud pada suhu kamar kecuali Hg, paramagnetik, dan sebagainya. Sifat-sifat unsur transisi periode keempat dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 berikut. Sifat 1. Sifat logam. Kecuali seng logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antara atom logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital d. Dengan demikian, fisik kristal logam-logam transisi lebih suka dirusak dibandingkan fisik kristal logam-logam utama. Itulah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat keras, rapat tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibandingkan logam golongan utama. 2. Titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seri seng orbital D-nya telah tersisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. 3. Sifat magnet. Pengisian elektron unsur-unsur transisi pada orbital D belum penuh mengakibatkan ion-ion unsur transisi bersifat paramagnetik, artinya atom atau ion logam transisi tertarik oleh medan magnet. Unsur-unsur dan senyawa-senyawa dari logam transisi umumnya mempunyai elektron yang tidak berpasangan dalam orbital D. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, makin kuat sifat paramagnetiknya. 4. Jari-jari atom. Tidak seperti periode ketiga, jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur dari kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak dan dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya, elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar.
Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu dalam kurung E derajat sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur non-logam, misalkan oksigen dan halogen. 2Fe dalam kurung S tambah 302 dalam kurung G 2Fe 203 dalam kurung S. Skadium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. 2Se dalam kurung S tambah 6H2O dalam kurung I, 3H2 dalam kurung G tambah 2Se dalam kurung OH dalam kurung Aki. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan ion kompleks. Pembentukan ion kompleks adalah semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih ion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kapoler koordinasi di mana ligan berfungsi sebagai basa Levy garis kurung penyediaan pesanan elektron balas kurung. Contoh garis kurung Cu garis kurung H20 balas kurung 4 balas kurung 2 plus. Contoh kedua garis kurung Fe garis kurung Cen balas kurung 6 balas kurung 4 minus. Contoh ketiga garis kurung Cr garis kurung NH3 balas kurung 4 titik Cl2 balas kurung plus. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebutkan berpindah elektron yang terjadi pada pengisian sekulit dengan solusi sinar tak tampak. Senyawa Sn dan Sn tidak berwarna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.